Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aurelia dari kelas IF 4506. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul Alam dan Manusia. Di dalam materi ini terdapat beberapa subtopik bahasan, yaitu mengenal Allah sebagai alam sebagai ciptaan Allah, pengertian manusia, proses penciptaan manusia, potensi dan sifat dasar manusia, tugas, peran, dan fungsi manusia, nama-nama manusia menurut Al-Quran, dan yang terakhir, manusia dari alam ke alam. Yang pertama yaitu mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Makna dari mengenal alam sebagai ciptaan Allah dapat kita ambil dari firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-Fatihah ayat 2. Dan firman Allah yang kedua yaitu Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Maka sudah bisa kita simpulkan bahwa pencipta alam semesta, khususnya bumi yang kita tempati saat ini, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Firman-Nya terdapat dalam Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus bersyukur terhadap pemberian Allah karena Allah sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Manusia juga diciptakan dengan akal dan pikiran, sehingga manusia bisa berpikir dengan baik dibandingkan makhluk Allah yang lain, dan manusia juga bisa berinovasi untuk kemajuan hidupnya. Selanjutnya adalah proses penciptaan manusia. Ada tahapan penciptaan manusia, yaitu tahapan primordial, yaitu adalah saat manusia pertama diciptakan dari saripati tanah dan diberi ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Dan ada tahapan biologi. Tahapan biologi yang pertama itu nutfah, intisari tanah yang dijadikan air mani. Kedua adalah rahim, tempat tersimpannya bayi saat di dalam perut ibu. Yang selanjutnya adalah alaqah, darah beku yang menggantung di rahim. Ada mudghah, segumpal daging dibalut dengan tulang belulang, dan terakhir ditiupkan ruh. Selanjutnya ada potensi dan sifat dasar manusia. Potensi yang pertama itu adalah potensi internal, dan yang kedua juga ada potensi eksternal. Potensi internal terdiri dari potensi fitriyah yang berarti agama, yang kedua potensi ruhiyah yang berarti potensi yang dilekatkan pada hati rohani untuk membedakan dan memilih jalan yang baik. Yang ketiga adalah potensi akliyah, terdiri dari panca indera dan akal pikiran. Yang keempat adalah potensi jasmaniyah, yaitu kemampuan tubuh manusia yang telah Allah ciptakan dengan sempurna. Di potensi eksternal ada potensi huda, ialah petunjuk Allah yang mempertegas nilai kebenaran, dan potensi alam. Alam semesta adalah merupakan potensi eksternal kedua untuk membimbing manusia melaksanakan fungsinya. Dan ada sifat dasar manusia. Kebanyakan dari yang saya dapatkan yaitu sifat buruk, namun seiring berjalannya kehidupan, manusia juga memiliki sifat-sifat baik di dalam dirinya. Sifat-sifat dasar yang saya dapatkan yaitu lemah, lupa diri dan tidak berterima kasih, mudah putus asa, melampaui batas, tergesa-gesa, kikir, suka membantah, dan zalim. Tugas, peran, dan fungsi manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan peranan yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama, menjadi abdi Allah. Maksud dari abdi Allah adalah makhluk yang melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua adalah menjadi saksi Allah. Sebelum lahir ke dunia ini, manusia bersaksi kepada Allah bahwa hanyalah Dialah Tuhannya. Yang terakhir adalah khalifah. Khalifah adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan. Atau bisa kita sebut khalifah adalah artinya pemimpin. Jadi manusia
bertugas di bumi ini sebagai pemimpin. Selanjutnya adalah nama-nama manusia dalam Al-Quran. Nama-nama manusia dalam Al-Quran yaitu yang pertama Al-Bashar. Al-Bashar adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, seperti memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Yang kedua yaitu Bani Adam, karena di manusia bermula dari Nabi Adam alaihissalam. Tiga adalah Al-Insan, berasal dari kata nasia yang artinya lupa, menunjukkan adanya hubungan dengan kesadaran diri. Dan yang terakhir Anas merupakan kata jamak dari Al-Insan. Terakhir adalah manusia dari alam ke alam. Maksud dari topik ini yaitu manusia diciptakan dari alam, yaitu tanah, dan setelah meninggal akan kembali ke tanah, sehingga kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. 5 macam alam yang akan kita lalui pada saat perjalanan kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah alam roh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia yang kita tempati sekarang ini, yang keempat alam kubur setelah kita meninggal, dan yang terakhir adalah alam akhirat, tempat dimana kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di dunia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.